mendirikan sholat. Orang bertakwa itu mendirikan sholat. Kata sholat di dalam Al-Quran, Allah SWT tidak menyebutkan hanya dalam satu bentuk, tetapi ada beberapa bentuk. Dan salah satu bentuknya menjadi ciri orang bertakwa. Tadi yang mulia, di ayat yang lain dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan kata sholat dalam bentuk yang berbeda. Hafizu ala sholawat. Dalam Al-Baqarah, Allah SWT menyebutkan peliharalah sholat-sholat kamu. Tadi yang mulia, Allah SWT menyebutkan peliharalah sholat-sholat kamu. Hafizu ala sholawat. Bentukan huruf-hurufnya itu berbeda, hadiah mulia. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan kata sholat dengan menggunakan huruf ta yang terbuka di belakang. Tetapi yang menjadi ciri orang takwa, Allah SWT menyebutkannya dengan menggunakan huruf ta yang tertutup di belakang, ta marbutah. Hadirin, ta yang terbuka di belakang itu kata sholat Allah sebutkan, maknanya adalah bentuk jamak yang terbatas. Maksudnya sholat 5 waktu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jumlah rakaatnya sudah ditetapkan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tetapi yang menjadi ciri orang takwa, Allah menyebutkan kata sholat itu dengan menggunakan ta marbutah di belakang. Maknanya bentuk jamak yang tanpa batas. Artinya sholatnya orang takwa itu tanpa batas saja. Orang takwa itu setelah menyelesaikan sholat yang 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunat yang jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Kita ambil pelajaran ketika bulan suci Ramadan. Maka pada siang hari kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Janjinya la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang takwa. Tetapi di malam hari ada perintah sholat tarawih dalam 5 rakaat yang banyak. Supaya menjadi pelajaran bagi kita di luar Ramadan itu kita perlu menambah jumlah sholat-sholat sunat kita. Dan ini menjadi ciri orang takwa. Kalaulah hari ini sholat kita baru 5 waktu saja, belum cukup syaratnya menjadi orang takwa di sisi Allah. Apalagi yang 5 waktunya masih bolong-bolong kerjanya. Masih sangat jauh kiri dari orang takwa di sisi Allah SWT. Maka pantaslah apabila ada masalah Allah tidak tunjukkan jalan keluarnya kepada kita. Perkara rezeki saja masih disusahkan oleh Allah SWT. Maka yang kita kontrol, yang kita perlu cek adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tadi yang mulia, kemudian ciri hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Wasari'u ila maghfirati wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatul muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah siapkan itu uiddatul muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Hadirin, ciri orang takwa itu adalah berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Umumnya kita ini merasa punya kewajiban berinfak kalau lapang. Ketika sempit merasa tidak punya kewajiban berinfak. Kalau begitu keadaan kita tidak cukup syaratnya menjadi orang takwa di sisi Allah SWT. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling sempurna ketakwaannya kepada Allah. Dan mereka telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang takwa. Ketika Kakasa Tabuk yang mulia, Nabi SAW menyeru kepada para sahabat semuanya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Maka pada saat itu semua para sahabat itu berinfak, sampai sahabat yang paling miskin yang tidak punya apa-apa pun berusaha untuk berinfak di jalan Allah SWT. Bekerja mendapatkan upah, langsung upahnya diserahkan kepada Nabi untuk diinfakkan di jalan Allah SWT. Seluruh para sahabat, bahkan para wanita-wanita telah melepaskan gelang-gelang kakinya diserahkan kepada Nabi untuk diinfakkan di jalan Allah SWT. Kenapa gelang kaki yang disebut? Kalau gelang kaki yang disebut itu artinya yang di tangan sudah terlepas, yang di telinga sudah terlepas, yang di leher sudah terlepas, terakhir di kaki itu dilepas juga diberikan kepada Nabi. Artinya telah habis-habisan mereka itu berinfak. Yang lapang berinfak, yang sempit pun berinfak. Inilah orang takwa. Tadi yang mengatakan Allah SWT, para sahabat itu mereka lebih suka tangannya itu di atas daripada tangannya di bawah. Karena Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan hadiah mulia,
Kadang-kadang kita ini keliru memahami. Kita menyangka bahwa untuk menjadi tangan di atas itu harus menjadi orang kaya, bukan. Supaya tangan di atas itu bukan memerlukan kekuatan harta, bukan. Untuk supaya tangan di atas itu memerlukan kekuatan iman. Para sahabat banyak yang miskin, tapi karena iman yang kuat, tangannya mau di atas terus hadirin. Kalau kita orang Indonesia ini walaupun sudah kaya, kalau imannya lemah, tangannya di bawah terus saja. Tangannya di bawah terus. Padahal ada perintah kepada orang kaya yang tidak diberikan kepada orang miskin, yaitu orang kaya harus mendatangi pintu-pintu rumah orang miskin untuk menyampaikan haknya. Jangan tunggu orang miskin datang ke rumahnya. Itu perintah dia boleh. Tetapi hanya yang berlaku pada hari ini, orang miskin sudah datang pun tidak dikasih juga dia boleh. Jangankan dia mau datang kepada pintu rumah orang miskin untuk menyampaikan haknya, orang miskin sudah datang pun belum dikasih dia, tidak dikasih dia. Perintah kepada orang miskin, jangan datang kepada pintu rumah orang kaya, datanglah kepada pintu rumah Allah. Pintu rumah orang kaya sering tertutup, tapi rumah Allah tidak pernah tertutup untuk hamba-hambanya. Datanglah ke rumah Allah, mintalah kepada Allah SWT. Karena meminta kepada Allah juga memerlukan adab hadirin. Allah SWT adalah zat yang maha segala-galanya, mempunyai segala-galanya, dan akan memberikan apa yang kita minta asalkan kita minta dengan menggunakan adabnya. Di antara adab dalam meminta kepada Allah SWT adalah datanglah ke rumah Allah baru minta kepada Allah. Jangan teriak dari rumah kita hanya. Minta datang ke rumah Allah. Minta kepada tetangga perkara-perkara yang kecil saja, itu datang ke rumah tetangga baru sampaikan hajatnya. Insya Allah kalau dia punya dia akan kasih dengan senang hati dia. Tapi kalau dari rumah kita langsung teriak suruh bawa barang yang kita mau, dia tidak kasih walaupun dia punya, karena kurang sopan di dalam memintanya. Apalagi Allah apalagi Allah. Kita ini aneh kadang-kadang dipanggil oleh Allah SWT datang ke rumahnya, kita tidak datang. Baru kita ingin Allah datang ke rumah kita untuk mengabulkan doa kita hanya Allah. Adatnya orang Islam sekarang modelnya seperti ini. Kalau baca doanya kencang hadiah mulia. Nah, hanya tunggu imamnya dari masjid, tapi dia kan tidak ke masjid tadi. Allah. Tunggu imamnya dari masjid, dia kan tidak ke masjid. Nah, dipanggil oleh Allah tidak datang, baru dia ingin Allah datang ke rumahnya untuk mengabulkan doanya. Allah. Model umat Islam sekarang seperti itu. Dan ini memprihatinkan. Minta kepada Allah ini dengan menggunakan adab. Datang ke rumah Allah, pasti akan dikasih oleh Allah. Jadi muliakan Allah SWT. Maka ini berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit ini adalah cirinya orang-orang takwa kepada Allah SWT. Kemudian ciri yang berikut adalah wal qaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah. Ini ciri orang takwa. Apalagi adatnya orang NTT ini, masya Allah. Kalau orang berbuat zalim kepadanya, dia ingin balas lebih daripada itu dia. Kalau ada keadaan buruk berlaku atas dirinya, dia ingin melampiaskan kemarahannya. Tadi yang mulai padahal cirinya orang takwa itu bisa menahan amarah. Kalau keadaan buruk berlaku atas dirinya, dia tahan amarahnya. Orang berbuat zalim kepadanya, dia mampu balas sebetulnya, tapi dia lebih memilih dia tahan amarahnya dan dia maafkan. Ciri orang takwa. Ini ciri orang takwa. Maka dia muliakan Allah SWT. Para ulama menasihatkan untuk supaya kita ini mudah menahan amarah, maka caranya adalah apabila keadaan buruk berlaku atas diri kita, kita kembalikan kepada takdir Allah. Kembalikan kepada takdir Allah. Jangan menyalahkan gara-garanya. Kalau menyalahkan gara-garanya, kita akan marah. Tapi kalau dikembalikan kepada takdir Allah, insya Allah akan hilang kemarahan kita. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat, satu kali roh Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan rohnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu, Nabi Musa ini komplain, artinya protes kepada Nabi Adam. Nabi Musa bilang, wahai Adam, gara-gara kau makan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga anak turunanmu sekarang jadi susah. Coba kalau dulu kau tidak makan buah itu, tentulah anak turunanmu itu senang, mereka tinggal di surga, apa yang diinginkan dikasih oleh Allah, yang terbesit dalam hatinya ditunaikan oleh Allah. Tapi dari gara-gara kau makan buah itu, akhirnya anak turun kamu sekarang jadi susah. Yang petani menanam tidak tumbuh, sudah tumbuh dimakan hama. Yang nelayan bertarung gelombang badai di lautan, susahnya mereka itu gara-gara kau makan buah itu. Mendengar itu Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa,
Hei Musa, waktu saya makan buah itu, kau kan tidak lihat. Kamu kan tidak ada bersama-sama saya pada saat itu. Dari mana kau tahu kalau saya makan buah itu? Kata Nabi Musa, memang waktu kau makan buah itu saya tidak lihat. Saya memang tidak berada bersama-sama kamu, wahai Adam. Tapi saya tahu dari kitab yang Allah turunkan kepada saya, yaitu kitab Taurat, di dalamnya ada cerita kau makan buah itu. Bagaimana kau bisa mengelak? Katanya Nabi Adam, betul. Di dalam kitab Taurat ada cerita saya makan buah. Tetapi apakah kau tahu, wahai Musa, kapan kitab Taurat itu diciptakan oleh Allah? Apakah kamu menyangka kitab Taurat itu diciptakan oleh Allah sesaat ketika engkau dilantik menjadi nabi kemudian langsung diberikan kepada engkau? Oh tidak, Musa, tidak. Kitab Taurat itu Allah berikan kepada engkau di kemudian hari. Tapi kitab Taurat itu sudah diciptakan oleh Allah dari 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat itu sudah ada dari 50.000 tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah. Di dalamnya sudah ada cerita saya makan buah, padahal saya sendiri belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir saya, Musa. Itulah takdir saya. Saya tidak bisa mengelak dari takdir itu. Dan hanya menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keadaan buruk berlaku atas diri kita, kita kembalikan kepada takdir Allah. Memang ini sudah dikehendaki oleh Allah berlaku atas diri saya. Saya tidak bisa mengelak dari perkara ini. Ini kehendak Allah, bukan karena gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak. Ini adalah kehendak Allah SWT. Kalau dikembalikan kepada takdir Allah, kita mau marah, masa mau marah kepada Allah? Tapi kalau menyalahkan gara-garanya, tentu kita akan marah kepada orang yang kita anggap menjadi gara-garanya itu. Hadiah mulia, dengan begitu kita akan mudah menahan amarah, dan inilah ciri orang yang takwa di sisi Allah SWT. Wal afina 'anil nas, yang memberikan maaf kepada manusia. Hadirin, memberi maaf kepada manusia ini pun kalau diceritakan mudah, tapi kalau dipraktikkan susah juga masalahnya. Nah, kalau ada orang cerita kepada kita, misalnya si fulan berbuat begini mungkin kepada saya, kalau kita orang lain dengan mudah kita katakan sudah maafkan saja. Nah, sudah maafkan saja. Kalau kita yang sampaikan mudah maafkan saja. Tapi dia yang mengalami susah gitu. Hanya mudahkan Allah SWT. Kalau orang yang berbuat zalim, berbuat salah, menyakiti kita, itu adalah orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita sebelumnya, itu agak mudah dimaafkan, agak mudah. Tapi kalau orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang kita sudah berbanyak berbuat baik kepadanya, itu memaafkannya susah sekali. Memaafkannya susah. Kita kadang-kadang, ini orang sudah dikasih hati meminta jantung, saya tidak maafkan dulu. Masya Allah. Padahal Nabi mengajarkan kalau orang bersalah kepada kamu, berikanlah dia maaf sebelum dia datang minta maaf kepada kamu. Ini diajarkan oleh Nabi, dan ini tidak orang takwa juga, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita ini. Dan hadiah mulia, bagaimana contoh di kalangan para sahabat memaafkan saudaranya, memaafkan sahabat yang lain. Khalid bin Walid radhiyallahu taala itu ketika dia masuk Islam, hadiah mulia, dia masuk Islam di depan Ka'bah, dia kumpulkan orang-orang musyrikin Mekah, lalu dia beri pengumuman, hari ini saatnya kita beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dia menyatakan keimanannya. Kemudian pada saat yang bersamaan Nabi beri pengumuman di Madinah. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, hari ini Mekah akan mengutus mutiaranya untuk kita semua. Maksudnya dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Hadirin, setelah itu Khalid ini rindu dengan Nabi. Dia ingin ke Madinah berjumpa dengan Nabi, tapi timbul keraguan di dalam hatinya. Saya nanti kalau datang ke Madinah, orang-orang Madinah maafkan saya tidak. Sebab saya ini selagi waktu masih kafir telah membunuh banyak sahabat ini. Dengan tangan saya sendiri saya telah membunuh banyak sahabat Nabi. Istri mereka menjadi janda, anak-anak menjadi yatim itu gara-gara saya. Apakah mereka mau memaafkan saya? Dia boleh, tetapi dia nekat datang ke Madinah karena kerinduannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjumpa dengan Nabi. Dan para sahabat di Madinah telah dididik oleh Nabi punya sifat-sifat yang mulia. Maka ketika Khalid bin Walid memasuki kota Madinah, para wanita yang melihatnya mereka berkata, wahai Khalid, engkau telah membunuh suami-suami kami sehingga kami dalam keadaan janda tanpa kasih sayang satu orang suami. Tapi hari ini demi supaya engkau dapat hidayah dari Allah, demi supaya engkau selamat daripada api nerakanya Allah SWT, hari ini kami memaafkan engkau. Kesalahannya banyak, artinya membunuh banyak sahabat, dimaafkan ini. Istri-istri mereka memaafkan, anak-anaknya pun memaafkan. Khalid dididik oleh Nabi untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita melihat hari ini, mungkin kalau saudara kita menyakiti kita tidak sampai memakan korban jiwa,
Kenapa terlalu keras hati kita untuk memberikan maaf kepada saudara kita dia mulia? Padahal ini adalah ciri orang takwa di sisi Allah SWT. Maka dia mulia, nasihat para ulama supaya kita ini mudah memberikan maaf kepada orang lain, di antara caranya adalah kita tanamkan di dalam hati kita perasaan bahwa kita ini adalah tidak lebih baik daripada orang lain, sekalian. Saya ini tidak lebih baik dari siapapun. Orang-orang lain, saudara-saudara itu, mereka lebih baik semua daripada saya. Apa manfaatnya menanamkan perasaan seperti itu? Kalau menanamkan perasaan seperti itu, manfaatnya adalah hati akan menjadi lembut. Nasihat kebaikan akan mudah mau didengarkan. Orang yang bersalah mudah dimaafkan. Tapi kalau belum ada apa-apa, sudah merasa lebih baik dari orang lain, maka hati akan menjadi keras. Nasihat kebaikan tidak mau didengarkan, orang bersalah susah dimaafkan. Pandanglah kebaikan-kebaikan orang lain itu lebih baik semua daripada saya. Orang lain itu lebih baik semua daripada saya. Pandanglah kebaikan orang. Saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepasang suami istri kaya, punya tetangga miskin. Salah satu jendela orang kaya itu menghadap kepada tetangganya yang miskin. Itu pas dengan jemuran tetangganya yang miskin. Setiap hari istri orang kaya itu kalau memandang dari dalam kamarnya melalui jendela itu nampak jemuran tetangga itu kotor. Maka satu malam dia bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, nampaknya tetangga kita ini sedang kesulitan." "Dari mana kau tahu?" "Karena saya lihat jemurannya itu baru dicuci kok kotor." Berarti jangan-jangan dia cuci tidak pakai sabun. Mungkin sedang kesulitan. Coba silaturahmi kepada mereka, berikan sedikit sedekah kepada mereka. Maka kata suaminya, "Ya kalau begitu besok sudah malam." Dia mulia selepas sholat subuh, suaminya belum sempat silaturahmi ke tetangga. Suaminya bawa air satu ember, bawa kain lap, lalu dilapnya kaca jendela mereka itu, kamarnya dari dalam dari luar sampai bersih. Ketika pagi hari istrinya memandang dari dalam kamar, nampak jemuran tetangganya bersih semua. Maka senang hatinya, oh berarti suami saya sudah silaturahmi, sudah berikan sedekah, tetangga saya sudah beli sabun, sekarang jemurannya sudah bersih semuanya. Maka dia keluar cari suaminya, jumpa suaminya di teras. "Oh suamiku, apa sudah silaturahmi, sudah berikan sedekah kepada tetangga, sekarang saya lihat jemurannya sudah bersih semuanya." Kata suaminya, "Belum, sebentar lagi." "Toh tapi sekarang jemurannya bersih semua." Kata suaminya, "Yang kemarin-kemarin kau lihat kotor itu bukan jemuran tetangga yang kotor, kaca jendela kamar kita itu yang kotor." Jemuran orang itu bersih, tapi kaca jendela kamar kita itu kotor, maka nampak jadi kotor semua jemuran orang. Hadiah mulia, kalaulah kaca jendela hati kita itu bersih, akan nampaklah kebaikan-kebaikan orang lain. Tapi kalau kaca jendela hati kita itu kotor, akan nampaklah keburukan-keburukan orang lain. Jadi hadiah mulia, kalau nampak keburukan orang lain di hadapan kita Allah tampakkan, itu menjadi kontrol bagi diri kita, menjadi introspeksi bagi diri kita bahwa ternyata kaca jendela hati kita itu ada kotornya, sehingga nampaklah keburukan-keburukan orang lain. Maka dia mulia, kaca jendela yang kotor, kaca jendela hati yang kotor itu jangan dibiarkan kotor, tapi perlu dibersihkan aja, perlu dibersihkan. Maka jamaah-jamaah yang sedang keluar ini dalam rangka membersihkan kaca jendela hati. Karena hati kami ini sudah kotor dan berkarat, maka memerlukan waktu kadang-kadang sampai 40 hari sampai 4 bulan untuk baru bisa membersihkannya. Kalau bapak-bapak di sini hatinya bersih, tetapi kalau dibiarkan jangan sampai kotor. Perlu dirawat juga hati yang bersih supaya jangan sampai kotor. Nah merawatnya itu tidak perlu 40 hari 4 bulan, kadang-kadang 3 hari pun sudah bisa merawat hati supaya tidak menjadi kotor. Sedia kita semua insyaallah. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memenuhi ciri-ciri menjadi orang takwa di sisi Allah SWT, sehingga dengan begitu maka apabila ada masalah datang dalam kehidupan kita, jalan keluarnya ditentukan oleh Allah dan rezeki kita pun akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan yang mulia, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan yang benar daripada Allah SWT, dan karena kasih sayang Allah kepada kita semua, yang salah dan kekurangan kami mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.